para ulama juga menjelaskan ya bahwasannya manusia terkait dengan musibah yang menimpa dia, yang menuntut dia untuk sabar, terbagi menjadi 4 golongan. Ya. Pertama, ada orang-orang yang mensikapi ketetapan yang buruk dari Allah dengan dia marah, nggak suka. Dia marah dan menunjukkan ketidaksukaan, dia benci terhadap takdir Allah itu. Maka ini adalah dosa besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Orang-orang yang bereaksi dengan ketidaksukaan dan kebencian terhadap ketetapan Allah yang jelek buat dia, maka ini dosa besar dan dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Dan ini bisa dilakukan reaksi itu baik dengan apa yang ada dalam hati. Dia merasa benci seolah-olah Allah keliru dan salah menimpakan keburukan itu buat dia. Dan biasanya merambat ke lisan dengan ucapan sumpah serapah dan kata-kata buruk. Seolah-olah Allah keliru dan salah. Ya Allah, kenapa engkau tetapkan ini buat saya? Memang salah saya apa? Seolah-olah Allah yang salah menempatkan itu buat dia dan dia nggak pantas dapat musibah itu. Ini adalah kalimat kufur. Seorang marah terhadap ketetapan Allah, membencinya baik dengan hati atau lisan yang dia ucapkan. Ini dosa besar, bahkan dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Yang kedua, dalam mensikapi musibah yang menimpa seseorang, manusia ada orang-orang yang sabar. Dan yang sabar ini menunaikan kewajiban. Karena kewajiban dasar mensikapi hal-hal yang tidak kita berkenan dari takdir Allah adalah sabar. Yaitu apa? Tahan diri. Jangan sampai melakukan sesuatu baik dengan hati, lisan, atau perbuatan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Dengan hati bagaimana yang tidak diperkenankan oleh Allah? Membenci ketetapan Allah itu. Meyakini, menganggap Allah salah dalam ketetapannya. Dengan lisan, ya ucapan-ucapan sumpah serapah. Ya. Apalagi ucapan-ucapan yang menunjukkan penolakan dan kebencian terhadap takdir Allah. Dengan perbuatan, seperti seorang menampar pipi, merobek-robek baju, berguling-guling di jalan, menunjukkan ratapan kesedihan yang mendalam karena musibah yang didapatkan. Ya. Maka ini hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang yang sabar dia tahan diri. Dia tahan lisannya, tahan perbuatannya, dia tahan hatinya untuk menampakkan, menunjukkan apa-apa yang Allah benci, Allah tidak ingin ada pada hambanya, Allah tidak cintai untuk ada pada hambanya. Ya. Maka ini golongan manusia yang kedua, yang sabar ketika menghadapi takdir Allah. Yang ketiga, tingkatannya lebih tinggi. Dia bukan hanya sabar, tapi dia ridho. Dan ridho ini bukan sekedar dia menahan diri dari hal-hal yang tidak berkenan, tapi hatinya dipenuhi dengan kerelaan. Ya. Dipenuhi dengan kerelaan. Dia melihat bahwasanya ketetapan ini walaupun buruk buat dia, dia tahu itu datang dari Rabbul Alamin. Dia hamba Allah Rabbnya. Allah pasti benar dan gak ada yang sia-sia. Allah pasti gak menzolimi saya walaupun ini adalah keburukan. Sehingga dia ridho. Bukan sekedar dia bisa menahan diri, tapi dia lebih tingkatannya dari sekedar sabar, dia ridho. Dan golongan yang keempat ini lebih tinggi lagi tingkatannya, mensikapi ketetapan Allah yang tidak enak, yaitu dia sebagai orang yang bersyukur. Dia bersyukur karena dia melihat bahwasanya nikmat Allah yang lebih banyak itu telah dia nikmati, nggak sebanding dengan apa yang dia rasakan dari keburukan. Dia bersyukur karena dia terhindar dari musibah yang lebih besar.